Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Jikriyah Nur Hafijah dengan NIM 0142E1A 019050 dengan mata kuliah Manajemen Stres dan Konflik. Stres. Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul karena adanya keinginan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Stres pada hakikatnya merupakan ketegangan emosional dalam interaksi antar seorang dengan lingkungannya yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang. Manajemen stres adalah kemampuan penggunaan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan atau respon. Tujuan manajemen stres dalam organisasi. Yang pertama, mengantisipasi kemungkinan munculnya penyebab stres. Yang kedua, mencegah terjadinya stres pada individu dan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, mengelola stres agar tidak menimbulkan akibat yang lebih buruk. Yang keempat, memulihkan individu atau organisasi dari stres. Stres bisa menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk yang bersifat fisiologis, seperti perubahan yang terjadi dalam metabolisme seseorang, gangguan pada cara bekerja jantung, pusing, dan gangguan pernapasan. Fisiologis seperti ketegangan, mudah tersinggung, bersikap menunda pekerjaan, kebosanan, dan ketidakpuasan dengan pekerjaannya. Keperilakuan seperti menurunnya produktivitas, tingkat kemangkiran yang tinggi, mencari pelarian dengan merokok lebih banyak dari biasanya, dan keinginan pindah kerja. Faktor timbulnya stres. Faktor lingkungan. Ketidakpastian lingkungan, baik internal maupun eksternal. Ketidakpastian lingkungan bisa menyangkut bidang ekonomi, politik, dan kekuasaan. Dan faktor dampak perkembangan teknologi. Faktor organisasional. Faktor tuntutan tugas atau pekerjaan, peranan, hubungan interpersonal, struktur organisasi, serta kepemimpinan dan siklus kehidupan organisasi. Faktor diri individu. Faktor dalam diri individu bisa berasal dari faktor masalah keluarga, masalah ekonomi, dan perbedaan-perbedaan individu seperti persepsi seseorang terhadap sesuatu, pengalaman, dan ada tidaknya dukungan sosial. Reaksi stres. Yang pertama, reaksi fisik. Reaksi yang mudah terlihat, sakit kepala, jantung deg-degan, hilang nafsu makan, tangan dingin, dan lain sebagainya. Yang kedua, reaksi emosi, yaitu reaksi sifat, marah-marah, cemas, mudah tersinggung, pesimis. Yang ketiga, reaksi kognitif, yaitu reaksi otak, berpikir negatif, sulit konsentrasi, sulit berpikir. Yang keempat, reaksi tingkah laku, yaitu reaksi sikap, menarik diri dari pergaulan, tidur berlebihan, jadi pendiam, jadi kasar. Dampak stres. Yang pertama, terjadi kekacauan atau hambatan baik dalam diri pribadi maupun di dalam suatu organisasi. Yang kedua, mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan. Yang ketiga, menurunkan sifat produktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.